Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jendela Mistis dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Dan bagi kalian yang sedang jomblo, semoga dengan cepat mendapatkan jodohnya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan tentang pocong yang berada di rumahku. Nah, sebelum kalian melanjutkan cerita ini, coba kalian cek beberapa sudut yang ada di rumah kalian ataupun di kamar kalian. Mungkin saja pocong ini akan datang menemanimu ketika mendengarkan cerita ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe mulai dari sekarang. Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan ketika kami mengupload video-video baru dan tentunya membuat bulu kuduk Anda merinding. Tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Syarifuddin dari daerah Sidoarjo. Aku mau share pengalaman misteri, tapi yang mengalami kejadian ini adalah istriku. Kejadiannya pada bulan Mei 2001. Dan istriku saat itu sedang hamil anak pertama. Usia kehamilannya waktu itu kira-kira 7 bulan. Rumah kami memang banyak penunggunya, dikarenakan tanah tempat dibangunnya rumah kami ini dulunya banyak ditanami tumbal-tumbal. Bukan tumbal orang, tapi tumbal hewan kayak tanduk, rusa, dan sebagainya. Kami tinggal bersama orang tua istriku, karena istriku adalah anak perempuan terakhir. Waktu itu seperti biasa, pagi-pagi aku berangkat kerja dan orang tua kami juga sama-sama bekerja. Jadi di rumah hanya tinggallah istriku sendirian. Dalam anggota keluarga kami, yang paling sering melihat hal-hal gaib adalah istriku. Awal cerita, saat istriku seorang diri, dia mulai bosan melihat TV. Karena acaranya tidak ada yang bagus. Lalu dia memutuskan untuk tidur siang. Tak lama kemudian dia pun terlelap. Dan akhirnya dia terbangun karena ada suara aneh di depan pintu. Dan kebetulan dia juga ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil. Di saat dia bangun, dia belum lihat ke arah pintu kamar, tapi dia sudah merasa hawa kamar berubah menjadi dingin. Padahal waktu itu jam 12 siang, saat panas-panasnya udara. Di sini dia sudah mulai merasa ada yang tidak beres. Ketika dia melihat ke arah pintu, dia langsung kaget, campur takut. Dia melihat sesosok pocong sedang duduk di atas sepeda motor milik adikku. Kebetulan di depan pintu kamar tidur istriku, waktu itu terparkir sepeda motor milik adikku. Wajah pocong itu seperti orang yang baru mati karena tabrakan. Karena wajahnya penuh dengan darah segar dan kain kafannya masih baru. Dia perhatikan pocong itu, tapi tidak hilang-hilang. Pocong itu malah mengeluarkan tangannya, terus membuka kain pocongnya di bagian kepala. Sehingga kepala dan rambutnya terlihat jelas dan berpose kayak orang lagi menyisir rambut di depan kaca spion sepeda motor.
Istriku langsung menutupi sekujur tubuhnya dengan selimut sambil membaca doa-doa yang dia ingat. Selang beberapa saat, istriku mencoba membuka selimut sebagian yang menutupi mukanya. Dia ingin mengecek apa pocong itu sudah hilang. Dan ternyata pocong itu masih duduk di atas sepeda motor tadi. Malah sekarang dia melotot ke arah istriku. Karena istriku orangnya penakut, dia tidak berani keluar ke kamar mandi. Dia memilih untuk menahan buang air kecilnya. Alhasil selang beberapa saat, pocong itu hilang dengan sendirinya. Di saat aku pulang sekitar jam 1 siang, karena tokoku siang tutup dan buka lagi kalau sore hari. Kulihat istriku di depan rumah dengan wajah penuh keringat dan berwarna pucat. Lalu dia bercerita kalau dia habis melihat pocong dengan wajah penuh darah di atas sepeda motor milik adikku tadi. Sampai sekarang aku masih bingung dari mana asal pocong itu. Apa dari rumah atau dari sepeda motor adikku? Karena adikku juga waktu beli sepeda motor itu kayak ada goresan dikit habis tabrakan. Syukurlah tidak terjadi apa-apa kepada bayi kami. Itulah sedikit cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa mengambil informasi yang tersirat di dalam cerita ini. Saya akhiri video pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.